balik lagi sama kita nih menjelang game week 31. Yoi, masih dengan kita bertiga nih, host bacotin FPL Indonesia. Ya. Nah, di episode kali ini Apa kita bakal membahas 3 poin penting menjelang Apa tuh? game week 31. Yang pertama, Apa? pertama itu adalah strategi transfer. Waduh, wadidaw. Pasti yang paling ditunggu-tunggu ya buat saudara bacotin. Yoi, yang kedua itu adalah pemain diferensial. Kok pembeda ya? Iya, betul. Gue paling lemah nih di sini nih. Tapi tolong ya. Tapi ya lo harus ngasih tahu juga. Iya. Iya kan? Gampang. Jadi kan kita semua pada bingung nih, banyak yang bingung nih. Iya, Apalagi sudah menjelang akhir-akhir musim ya kan. Harus mau mengejar poin yang kita utamain chip kemungkinan rata-rata udah berhabis. Ya, Ya kan? betul. Nah, yang bisa kita pakai adalah pemain pembeda nih. Ya. Yang kepemilikannya masih sedikit, potensial. Oke, kita akan kupas tuntas di podcast kali ini. Iya, di podcast kali ini. Terus yang ketiga, yang terakhir itu kita ada captain picking atau pemilihan captain untuk game week 31 ini. Nah, oke? Oke. Kita Tunggu dulu. By the way, ini baju baru ya? baju lama, Bos. Kemarin Arsenal kalah. Nah. Terus yang kartu merah tuh David Luiz. Nah, ini nih baju David Luiz waktu masih di Jadi Chelsea. gua pakai baju ini untuk merayakan. Terima kasih David Luiz. David Luiz agen Chelsea. Oke. Masuk. Ini gimana? Oke, jadi untuk yang pertama, Ya. kita akan bahas strategi transfer. Coba kita sapa dulu teman kita yang nun jauh di sana yang lagi di Swedia. Halo Bayu. Halo. Gimana Swedia, dingin Bay? Wah, dingin banget ini, sumpah. Iya. Beku kaki. Buku kakinya. Kalau bersin yang keluar es batu ya? Iya, Jauh ya. Tapi di sana aman ya, Bay? aman. Aman. Swedia apa Ciledug? Kenapa? Di Swedia apa Ciledug? Di Swedia ini lagi ada pemilihan RT. Lagi rame oleh. Oke. Kita nggak mau bahas itu, ayo. To the point, back to point. Oke, untuk strategi transfer gimana nih? Dari lu dulu apa dari Bayu dulu nih? Jadi gini, gue dulu aja ya. Boleh. Untuk strategi transfer gue kan kemarin udah di game week 30 itu make EU ya. Nah, terus di depan gue tuh ada Ings dan Jimenez. Nah, gue nih pengen penyegaran skuad untuk bagian depan karena di tengah gue sama belakang gue rasa udah cukup bagus. Jadi gue pengen masukin Rashford. Lu nggak ada wildcard ya? Nggak ada, cuman satu free transfer doang. Tapi kalau misalkan memang kan kalau mau masukin Rashford itu harganya juga lumayan ya. Ya. Yang harus gue buang ada 2 pilihan nih, Jimenez atau si Ings. Nanti gue lihat, nanti gue lihat nih yang mau gue korbanin siapa dulu nih. Gitu. Jadi strategi lo untuk game week depan yang tadi ada Ambil Rashford. Gue fokus ke lini depan dulu. Cuman gue lihat dulu kalau memang cukup duit gue, bisa jadi gue ngelepas Ings doang. Tapi kalau memang minus, gue mungkin bakal ngebuang Bernardo Silva. Ya Silva, terus ngebuang Ings juga, masukin Rashford, ganti tengah yang lumayan. Berarti lo transfer haram. Mungkin tengah gue bisa ganti Foden. Karena pemikiran gue City itu kan sisa berapa match lagi ya. Biasanya nih kalau misalkan memang sisa 8 ya. Biasanya gue lihat kalau si Botak itu akhir-akhir ini musim apalagi kan sekarang Liverpool udah jadi Lightning McQueen ya, udah jauh cepat banget gitu. PSBB jaga jarak ya. Mungkin gue punya feeling kalau si Botak ini pengen maksimalin pemain muda gitu. Bisa. Gue rasa itu doang sih. Kalau gimana? Kalau gua karena kemarin kan di game 30 plus itu gua udah habis-habisan lah ya. Maksudnya transfer gila-gilaan, gua nggak mikirin untuk kedepannya gimana, fokus untuk double game week aja. Gitu. Karena gua pegang wildcard. Gitu. Ya kan? Jadi di game 31 ini, 31 ini gua pakai nih chipnya wildcard ini. Jadi gua rombak tuh habis-habisan. Nah,
ya udah untuk pemilihan pemainnya ya standar sih. Kalau back kayak punya TAA, Lundstram. Iya, betul. Terus tengahnya ini pertama kalinya nih gue ngambil Fernandes. Iya. Waduh, selamat datang. Oke. Jadi kan kalau kata lu bilang di episode kemarin itu kan jangan terlalu cinta sama satu klub kan. Iya, ya benar. kan? Oke lah, gua fans Chelsea, Iya, dukung iya. Chelsea gitu kan. Iya, Tapi benar. untuk FPL gua harus menyusul peringkat 1 Indonesia kita ini nih. Oh gitu ya. Kan. Lu siap-siap ya terleset. Si jauh coy. Gitu gua ngambil Fernandes karena apa, dari kemarin-kemarin emang game week 20-an itu dari Januari pas dia masuk gitu, gua udah lihat emang bagus. Iya, emang bagus. Ya kan, gua sempet bilang tuh di podcast itu saat dia Bruno itu walaupun pemain baru tapi dia berani untuk nyuruh teman-temannya gitu, ngasih instruksi harus gimana terus nggak jarang kita ngeliat si Bruno itu tunjuk-tunjuk di lapangan atur pemain teman-temannya harus kemana gitu, harus ngapain gitu. Emang genius dia sih. Dia jenderal banget gitu. Nah jadi gua kesempatannya ya baru sekarang ini, karena kalau kemarin-kemarin nggak dapet belinya Nggak dapet, gitu. Gua harus transfer haram gitu, padahal poin gua juga nggak terlalu tinggi gitu. Gua Berarti nggak khawatir. Ozil selamat tinggal nih ya. Ozil sama tinggal. Aduh, nyesal juga sih ngambil Ozil kemarin, sempet nggak dimainin juga. Tapi gue mau nanggapin juga strategi ini loh, transfer loh. Kalau memang kalian pengen ngambil aset MU, gue saranin lu ambil yang di depan sama yang tengah. Oke. Ada 2 nama kalau di tengah, Martial sama Fernandes. Kalau yang depan gue masih percaya sama Rashford. Gak tau ya kalau kalian lebih percaya sama Greenwood apa gimana ya, cuman kayaknya Greenwood belum starter banget deh. Apalagi kalau MU kan lagi ngejar kan. Ya, lagi ngejar. Jadi dia nggak akan UCL kan. Pasti kalau kemarin Rashford juga nggak main karena cedera. Kalau sekarang dia udah sembuh, kemarin kan udah kelihatan di training kan. Iya, Masih dimainin. Gimana menurut lu, Bay? Kalau gua strategi transfernya, Yoi. nah kan kalau kemarin kan unlimited transfer gua pakai best boost tuh. Ya, sama kayak Ya, gue. ya walaupun kaptennya tetep kan gua Aguero, ternyata Kevin De Bruyne yang kemarin sempet poinnya gede, tapi gue yakin gitu. Nah untuk yang game week 31 gua make wildcard karena kan masih megang wildcard, jadi langsung buru-buru gua pencet dari sekarang. Karena kan wildcard kan biar gua ngantisipasi harga-harga naik, pokoknya gua ngambil dulu deh, entar misalkan ada pergantian pemain atau ada yang cedera, bisa gua ganti kan. Makanya gue dari sekarang udah mencet wildcard. Dan pemain-pemainnya udah gua bikin sih, nanti bisa ditampilin aja di layar. Nah ini nih. Yo, oke. Siap. Gua ada. Kita di sebelah mana ya. Gua ngambil ya kiper, kayaknya gua bakal ngeliat Pope dari Burnley, terus belakangnya ya, terus belakangnya Trent Alexander-Arnold, Soyuncu sama Doherty. Gue juga bakal nyari banyak attacking point dari defender soalnya. Terus untuk tengahnya gua masih masang Mane karena gue yakin untuk pertandingan terakhir lawan Crystal Palace, kalau misalkan malam ini menang lawan Everton, harusnya kan terakhir lawan Crystal Palace kan, pasti bakal mati-matian lah Mane. Terus kedua Kevin De Bruyne yang udah pasti nggak boleh dilewatin. Terus selanjutnya Fernandes sama Kesiraka juga gue ambil, karena kayaknya MU jadwal kedepannya juga Bagus. masih bakal bagus. Ya, Cuma 1 kali dia ini. Lu aset MU cuma Fernandes doang ya? Enggak, gue ngambil Rashford juga depan. Oh gitu, manjat. Lah, sama aja gua kapan nyusulnya? Fernandes gua ambil, Rashford gua ambil. Kagak, dia kayaknya udah duluan anjir. Itu strategi gue. Kenapa ngambil Rashford? Biar gue nggak dikejar sama yang di bawah, karena yang di bawah kan tadi ngambil Rashford juga pasti. Iya. Tapi tantangan juga sih buat Rashford nih. Dia kan lawannya Seville ya. Seville lumayan kompak loh kayaknya. Apa namanya? Iya. Belakangnya gitu loh. Ya, Sheffield Tapi gue rasa, iya. Tapi gue rasa Rashford bakal mati-matian karena kan Betul. bakal pemilihan buat Euro kan. Karena selama ini dia jadi striker nomor 2. Tapi lu jangan salah juga. Henderson juga bakal mati-matian. Tahu Henderson kan? mana? Oh, Henderson itu karena dia pengen masuk MU kan. MU. Pengen Dia kan lagi. dipinjamin ke situ. Tapi kan ini De Gea-nya harus cabut. Iya. Henderson cuma mau pindah kalau jaminan kiper utama. Tapi kan kita lihat sekarang kan Ole juga lebih ini ya, lebih spesifik ke pemain muda. Jadi nggak ada salahnya juga kita patut perhitungkan nih. Kalau salah di Liverpool soalnya. Oh iya, salah di Liverpool. Anjir. Oke. Gimana?
Oke, strategi transfer Udah. Kita Berarti gini, gua simpulkan dulu. Artinya tadi kita aset MU, Rashford sama Bruno ya. betul. Dan di belakang tadi Bayu lumayan cukup banyak nyebutin nama juga. Bayu, Arnold, terus Doherty. Dan oh iya, oke, itu aja mungkin ya. Itu aja sih kalau untuk strategi untuk game week ke-31. Terus berikutnya yang mau kita bahas apa nih? Apa? Yang kedua, Lupa gua. pemain potensial. Potensial. Gimana sih lupa mulu? Aduh. Tua coy. Udah tua. Iya. Banyak kerjaan. Biasa, nggak cuma podcast doang. Gue banyak nyami-nyami. Kok lu curhat sih? Nggak apa-apa. Kemarin narik itu pasir sampai mana? Oke, pemain potensial. Dari Bayu dulu deh. Menurut lu Bay, game week 31 pemain potensial dan diferensial itu siapa? Kalau gua pengen ngasih nama Dominic Calvert-Lewin dari Everton. Ya ini udah agak terlupakan nih di CL nih. Iya. Alasannya Bay? Alasannya karena Norwich pasti kan main terbuka. Dia kan lagi di zona degradasi, harus keluar, pasti main terbuka. Dan di situ Dominic Calvert-Lewin bisa manfaatin. Dan Norwich kan juga untuk bola-bola atas itu masih kurang bagus. Ditambah lagi semenjak Everton ditangani sama Ancelotti, Dominic Calvert-Lewin tuh bener-bener jadi ujung tombak. Dan sekarang pun udah ngoleksi 13 gol dan kepemilikan cuma 12,5 tuh menurut gue masih potensial banget. 12,5. 12,5%. Sedikit banget. Tinggi banget. Dikit. Rashford berapa tuh? Rashford tinggi Joy. Tinggi anjir. Kalau Rashford itu kepemilikannya itu masih 14,6. 14,6. 12 untuk kondisi sekarang ya. Ini gua mulai mempelajari strategi peringkat 1 Indonesia, coy. Apa itu? Maksudnya memang dia mencari pemain diferensial yang bener-bener pemilikan juga masih di bawah ini rata-rata gitu. Lah kan strateginya dia zone and shield. Oh gitu ya? Iya, itu dibahas di podcast kita kan. Gitu ya? Oke, bye. Thank you. Ada lagi Bay? Pemain potensial nih. Ya paling yang bisa gue sebutin kayak Son kan udah agak-agak itu kan Son. Terus gue mikir yang lain kayak Jota tuh perlu dipikirin. Udah itu aja sih. Jota Jota dia nggak jadi ngambil nggak sih kemarin? Jota ngambil ya? ngambil. Jotanya Wolves kan? Iya. Kayaknya ada Jota yang lain juga gitu. Jomblo takdir. Jomblo takdir. Nora lu? Nah lu, siapa lu nih? Kalau gue tadi sih apa ya? Maksudnya strategi transfer gue itu diferensial. Gue pengen si Rashford gitu loh. Rashford 14,6. 14,6. Cuman ada dua sih gue selain Rashford itu Martial gitu loh. Martial. Jadi strategi transfer gue tadi itu kalau misalkan Rashford memang nggak mungkin kan, mungkin gue bakal buang yang di tengah. Bisa jadi Bernardo Silva gue tendang langsung, habis itu masukin Martial. Iya. Gitu. Karena gue rasa momennya lagi pas ini buat Martial, Bruno sama Rashford, dan satu lagi Pogba, nggak tahu ya main apa enggak. Itu benar-benar nanti difokuskan untuk game week yang tersisa ini benar-benar maksimal gitu loh. Apalagi kan Chelsea udah dekat banget nih, dia ngejar zona UCL gitu. Nah, jadi dapat giveaway dari City. Jadi pemain pembeda gua nantinya itu ya untuk sekarang ya gua lebih milih Rashford. Kalau misalkan apa namanya finansial nggak cukup nggak mendukung, gue mungkin bakal ngorbanin Bernardo Silva, masukin Martial karena Bernardo Silva juga gue agak-agak ragu juga nih dengan strateginya si Botak gitu. Kalau KDB gue nggak pernah ragu gitu. Kalau misalkan jadi KDB yang masih keep ya? Masih keep mungkin seperti itu. Soalnya kemarin di pertengahan detik-detik menjelang deadline gue mendapat bisikan, tau gak lu? Yang tadinya gue pengen make trio Salah, trio Liverpool, Salah, TAA sama Mane, totonya gue dapat ini, Ilham. Tolong buang Salah, ganti KDB. Habis itu kan kapten gue tuh kemarin pengennya ini Mane. Gue benar-benar dapat petunjuk gitu.
KDB anjir. Kayaknya Akhirnya gacor ya. waktunya nih karena kebanyakan orang strateginya itu benar-benar manfaatin ini DGW gitu, double game week. Ya. Jadi kalau misalkan gua ketinggalan, bisa jadi poin gua juga ikutan hancur gitu loh. Dan ternyata that's point berhasil. Oh iya. Gitu. Oke, Gua nggak ditanya. lu ya, oke lu gitu. Gimana bro? Kalau gua, Ya. gua pemain potensial. Mungkin kalau Bayu penyerang, Ya striker. lu striker, Striker aman ya kan? Gua mencoba mengulik sedikit dari sisi, jadi kan kita saling Sisi gelap. melengkapi ya. Sisi Iya, gelap. sisi gelap, Sisi gelap. sebelah sana. Sebelah sana. Jadi apa namanya? Untuk penyerang udah, Ya. lu Bayu udah ngasih apa Ya. namanya sarannya. Pemain potensialnya siapa? Ya. Nah, kalau dari gue sih, gue mencoba dari sisi lain. Kalau gue ngambil justru diferensial yang gue ambil adalah Doherty. Doherty? Dari Wolves. Di luar ya. Iya, dia back dengan kepemilikan 9,2. Masih Tapi harganya nih agak lumayan sih sebenarnya. Harganya 6,3. 6,3. Betul. Cuman kalau gue lihat di sini itu kenapa gue ambil Doherty? Karena dari sisa game week ini itu FDR-nya paling bagus. FDR-nya bagus banget. Cuma di game week terakhir doang dia lawannya Chelsea. Dan mungkin menurut gue ya kalau di game week 38 itu udah kayak istilahnya Chelsea pun sudah secure, udah mengamankan posisi. Jadi menurut gue ya Chelsea kan sekarang proyeknya pemain muda nih. Pemain muda, Jadi kalau misalnya posisi Ada yang ketikung nih. dapat kan satu Timo Werner muda juga. Basic Warner gue udah iya nih, gue udah potongan gayanya udah kayak Warner nih. Tidaknya ke Chelsea. Potongan rambut tuh udah kayak Werner boy. Berarti besok botak dong. Jadi siapa? Jadi Lu- Mane lagi. Iya, lu biar kayak Mane. Dia ngikutin Origi coy. Oke lanjut. Ya itu, jadi menurut gua FDR-nya bagus banget. Terus kalau misalkan kita lihat apa namanya game week ke belakang, ini ya gua kasih tahu ya. Di game week 29 ya dia clean sheet. Sering lah clean sheet kalau Wolves ya, lumayan sering lah. Kalau clean sheet sampai 7 kali lah ya dari 30 pertandingan. Itu udah cukup bagus sih kalau menurut gua untuk tim yang papan tengah gitu. Terus dia golnya juga itu di game week di game week ke-28 itu pas lawan Tottenham away. Itu dia nyetak gol. Nah, itu tuh. Jadi potensial untuk point getter. Jadi menurut gua kalau yang lain ngambil backnya ya TAA udah pasti inilah ya kayak kewajiban gitu loh musim ini. TAA atau siapa Van Dijk lah atau Liverpool defense oke lah pasti bagus gitu. Cuman lo biasa banyak pada ngambil Lundstram, Baldock gitu kan, Sheffield Dev oke gitu. Tapi kalau mau nyari diferensial yang juga nggak terlalu masalah sama harganya, ambil Doherty. Dan kita juga nggak boleh lupa nih, Wolves itu jaraknya sama zona UCL juga lumayan dekat. Ya. Jadi itu salah satu inilah Motivasi lah ya. motivasinya Wolves untuk bermain bagus gitu. Gitu. Oke. Gimana nih? Selanjutnya kita langsung aja bahas pemilihan Kapten ya. untuk game week 31. Mungkin dimulai dari gua kali ya. Dari tadi kan gua nggak mau mulai. Gue aja yang terakhir ya. Oh ya boleh. Oke. Terserah. Kan magang. Gue nggak harus prioritas. Kalau gua untuk kapten di game week 31 itu Siapa? yang ngelihat dari game week 30 sih. Game week 30 kan gua kaptennya Aguero. Iya. Nah, game week 31 ini gua mencoba game kapten KDB. Soalnya kayak gue nggak tahu ya, mungkin kalau prinsipnya Bayu itu mengejar poin yang sudah lewat gitu kan bisa aja kan, tapi why not gitu? Why not, ya? Kenapa kacang? Why not? Walaupun lawannya Chelsea. Iya. Biasanya kalau lawan Chelsea itu mainnya bagus. Cuman kadang suka nggak hoki, cuma ngegolin 1 gitu. Padahal mainnya bagus banget. Gue ingat banget lah musim kemarin dia sampai depan gawang nih, tinggal
tinggal nendang gitu kan atas tinggi gitu. Tapi akhirnya dia nyetak gol yang dari jarak jauh itu kan. Jadi menurut gua lawan Chelsea dia pasti mainnya bagus gitu, lebih bebas. Kalau dia nggak dicadangin, nggak tahu kan kalau si Pep. Makanya siap-siap kalau strateginya waktu itu Bayu pernah bahas juga kan. Kalau misalkan lo mau kaptenin pemain City, lo harus siap-siap vice captain itu nggak boleh ngasal. Ya betul. Wakil kaptennya nggak boleh ngasal. Betul. Just in case kalau kaptennya nggak dimainin. Gitu. Kalau lo Bay? Perasaan lu pakai baju Chelsea tapi dukungnya lawannya. Kan prinsipnya FPL begitu. Iya sih. Nah, lu nggak boleh terlalu idealis di FPL gitu. Prinsipnya adalah yang penting cuan. Oh bukan. Yang penting poinnya tinggi gitu kan. Yeah. Lu jangan-jangan David Luiz Bay kaptennya. Enggak. Kapten gua pilihan jatuh kepada Sadio Mane. Wede. Mentang-mentang rambutnya mau disamain dia botak. Aduh, kenapa? King of Africa. Wede. Nah, kenapa gue milih dia? Soalnya kan pertandingan terakhir ya, Ya. Crystal Palace penentuan juara, dan dia pengen ngebuktiin kalau dia ibaratnya tuh pemain penting lah. Kan ibaratnya bersaing nih sama si Salah. Semenjak 2 musim ini kan Salah yang terlalu disorot. Si Mane ini pengen ngebuktiin, gue rasa memang dia yang paling niat banget buat menang tuh si Sadio Mane. Dan besok lawan Crystal Palace itu, Crystal Palace untuk bek kanannya kan kurang terlalu bagus ya dibanding bek kirinya si Van Aanholt. Bek kanannya kan si Ward sama Kelly juga masih struggling sama cederanya. Ward juga nggak terlalu cepet lah buat nge-cover defense. Jadi kayaknya Mane bakal eksploitasi daerah kirinya si Crystal Palace. Makanya gue bakal milih kapten buat game 31 ini Sadio Mane. Oke. Sadio Mane. Ya oke lah. Maksudnya ya memang kalau sekarang pemilihan kapten tuh penting lah ya. Penting banget. Kalau lu sendiri nih? Kalau gua tuh yang semangat dong. punya KDB, punya Bruno, punya Mane, itu yang bikin galau. Gitu. Cuman gua ini siapa namanya? Memang kalau misalkan kapten itu gua pemikiran sama Bayu, Mane. Karena kenapa? Betul kata Bayu. Dia lagi on fire, pengen ngebuktiin kalau memang dia pengen betul-betul dia yang ini kan, yang pengen juara gitu loh. Timnya yang pengen juara gitu. Cuman dia pengen menunjukkan sesuatu yang beda gitu di musim ini gitu. Tapi gua sih lebih ke ini sih ya, apa namanya, ada 2 sih pilihan kapten gua. Mungkin bisa berubah juga. 2 ini gua pilih Bruno sama Mane. Kalau si Bayu kan tadi udah bahas tuh kapten Mane. Ya kan? Nah sekarang alasan lu kenapa lu bisa kepikiran untuk kaptenin si Hernandez? Gitu. Coba. Gue jelasin ya. Jadi gini. Soal Bruno. Ya. Dia kan baru gabung tuh di game week 25 ya? Ya. 25 dia baru masuk. Artinya dia baru main di 5 game week kan? Ya. Nah, di game week 25 dia masuk gak ngapa-ngapain. Gue belum punya dia. Ya. Tapi di game week 26 gue udah transfer dia masuk. Nah, dia tuh game week 26 sampai 30 tiap dia main, dia tuh kalau nggak nyekor pasti assist gitu loh. Ya betul. Dan poinnya kan udah berapa tuh? Poinnya totalnya dia udah 38. 38, artinya kan 38 poin dari 5 pertandingan. Rata-rata itu 7,8. Ya itulah setiap pertandingan. Dan gua yakin kalau si Bruno ini orang-orang mungkin punya dia di squadnya. Pemilikannya kan juga gede tuh. Gede, 18%. Tapi orang-orang nggak kepikiran buat kaptenin dia gitu. Paling laginya ke KDB, Mane, Aguero, Salah. Nggak jauh-jauh lah dari situ lah pilihan kapten gitu lah. Tapi kan ini kalau kita bicara ini ya, bicara apa namanya, kemungkinan yang terjadi kalau memang gua mau berjudi. Nah, gua bisa saja kaptenin si Bruno. Tapi kan gua masih ragu nih. Pilihannya 2 kalau gua, antara Mane dan Bruno. Itu masih sama-sama ini gua. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan kita rangkum dari kita nih, saran dari kita nih untuk pemilihan kapten itu ya tetap sih ada 3 sih. Ya. Kan? Kalau dari
Gua itu ambilnya KDB, dari Bayu ngambil Mane, dari Fahmi itu Mane atau Hernandez. Ya, tapi kan tadi Mane udah disebutin nama Bayu. Ya. Ya udah, gua maksudnya nyaranin buat milih Bruno karena orang-orang bisa punya dia di skuadnya tapi nggak kepikiran buat ngapain. Siapa tahu benar-benar ini karena masing-masing menurut gua si Bruno ini punya motivasi juga untuk musim ini. Dia juga nggak mau kan main di Liga Malam Jumat tahun depan. Ya. Apalagi kan posisi untuk 4 besar itu sangat dekat ya, kayak gitu. Jadi dia tuh punya motivasi sendiri untuk main di musim ini, maksimalin sisa game week, musim depan back to UCL. Oke. Gimana menurut lu, Boy? Ya gua ya setuju juga sih Fernandes, tapi selain Fernandes ada juga sebenarnya yang perlu dipikirin kayak Son dan Fernandes ya sama lah. Iya. Kalau pengen nyari pembeda. Oh gitu ya. Oke. Kita kan udah bahas nih untuk strategi transfer, terus kita pilih pemain potensial dan diferensial, ya. Terus yang terakhir kita udah bahas kapten. Jadi menurut gua kita udah bahasan semua udah selesai. Udah selesai kan? Nah, terakhir mungkin ada tips lain selain yang kita bahas dari Bayu. Gimana, Bayu? Kalau tips-tips yang lain, kalau menurut gue ini kan udah mulai game week, udah mulai habis. Sebisa mungkin diferensial kalau misalkan pengen ngejar klasemen agak diperbanyak. Mungkin biasanya 1 atau 2 aja, sekarang bisa pakai 3. Oh, iya. Itu aja sih. Oke, terus perlu diingat juga kalau istilahnya kemungkinan untuk double game week itu semakin di depannya ya akan semakin kecil gitu. Karena kan kita udah tahu juga kalau Liga Champions kembalinya nanti di bulan Agustus setelah liga semua selesai. Dan itu mainnya kan bener-bener ya udah di Portugal aja kan, semua mungkin ngumpul di satu tempat terus di Portugal main gitu. Jadi untuk kemungkinan double game week kita tinggal lihat jadwal dari FA Cup itu ada yang bentrok atau enggak gitu. Jadi menurut gua sih kalau lu punya wildcard ya manfaatin sekarang gitu. Gitu sih. Dan gue juga ada lagi satu saran ini nih level internasional ini. Ini yang lu dapat di Swedia antar kampung kan dapat gimana? Nih satu-satunya. Kalau masih punya free hit, simpan aja buat game week 38. Gue masih punya sih. Saran gue. Kenapa yo? FA semifinal ya? Bukan, karena game 38 kan game week terakhir ya kan? Iya. Itu kan jadwalnya sama semua kan? Iya betul. Kemungkinan di detik-detik di 10 menit terakhir udah ada banyak tim yang leak formasi lah, jadi kita bisa tahu. Oh, jadi lu kayak 10 menit, berarti lu cuma punya waktu 10 menit untuk ngotak-ngatik kan? Iya. Ngotak-ngatik, karena kan di pertandingan terakhir kan, itu guna banget, kita pengen pakai semua maksimal dong. Strategi gue sih gitu. Ini sebenarnya bonus sih dari kita. Harusnya para bacotin bisa dengar ini di game week 37 ya, setelah game week 37 ya. Benar, tapi kan di sini kita kasih bonus lah buat para pendengar kita. Oke, mungkin segitu aja ya dari kita. Mungkin cukup ya. Bagaimana, Pak? Cukup kah? Ya, cukup, oke. Cukup ya. Oke, kalau gitu kita sudah menyampaikan semuanya. Strategi transfernya gimana, pemain potensial gimana, kapten gimana. Silakan pilih yang menurut sobat-sobat bacotin ini sesuai dengan nasinya gitu. Jadi karena kan gue bilang aja kan kayak kemarin kita cuma sharing. Iya, kita sharing, kita diskusi, kasih saran, kasih istilahnya pandangan, terus kasih statistik juga. Gitu. Yang mungkin sebenarnya memang bisa dilihat juga gitu. Cuman kita tampilin nih supaya nggak terlalu luas gitu. Terus pikirnya gue ngambil siapa. Ini sudah kita kerucutkan gitu. Siapa aja sih yang bisa kita ambil, pemain yang kita ambil untuk point getternya gitu. Dan gue juga ini sih mau terima kasih banyak ya kepada viewers kita. Sudah menonton kita. Doain kita semoga kita tetap eksis. Pasti. Iya. Dan terus juga jangan lupa misalkan ada pemain-pemain potensial yang menurut kalian bagus, tulis di komen. Oh benar itu. Oke, siap. Terus follow juga Twitter kita di sini. Oke. Kemudian Instagram kita di sebelah sini. Ting. Nanti tolong ya dimasukin editor. Siap.
Jadi di situ mungkin akan lebih cepat ya untuk update-nya, line up-nya seperti apa gitu. Terus berita-beritanya pasti akan lebih cepat di situ. Siap. Oke, jangan lupa juga untuk like, subscribe di channel kita gitu. Supaya mendukung kita untuk terus berkarya. Oke. Dan terakhir mungkin ya, mungkin gua aja ya. Tetap semangat, sehat selalu buat kita semua karena kita lagi di tengah pandemi. Betul. Pakai masker keluar rumah, jaga jarak. Tapi kalau gua sih sama dia nggak usah jaga jarak, soalnya kan gua serumah sama Bung Kakak. Gitu. Oke, cukup ya. Gimana, Bay? Cukup ya? Oke. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode berikutnya.